Di tahun 1963, fisikawan legendaris Richard Feynman ngasih serangkaian kuliah yang isinya tuh jauh lebih dari sekadar sains, tapi juga menyentuh makna dari banyak hal. Yuk kita bedah bareng ide-ide kerennya tentang keraguan, ketidakpastian, dan kenapa ya mengakui kalau kita nggak tahu itu justru jadi langkah pertama menuju kebijaksanaan sejati. Oke, kita mulai dari sini ya. Feynman itu mengawali gagasannya dengan metafora yang dalam banget. Coba deh bayangin, dia bilang kita ini sebenarnya megang sebuah alat yang luar biasa kuat. Alat ini punya potensi yang gede banget buat kebaikan, tapi di saat yang sama juga bisa buat kehancuran yang nggak terbayangkan. Nah, ini dia jawabannya. Kunci itu ternyata bukan kekayaan, bukan juga kekuasaan politik, tapi sains itu sendiri. Kemampuan kita buat memahami dan memanipulasi alam semesta, itulah kekuatan paling dahsyat yang ibarat pedang bermata dua yang pernah dimiliki umat manusia. Jadi apa sih maksud Feynman sebenarnya? Yuk, kita coba bongkar lebih dalam lagi soal sifat dari kunci ini, sifat sains itu sendiri, dan kenapa kunci ini bisa begitu kuat. Di sini, Feynman ngebuat perbedaan yang penting banget. Gini, di satu sisi kita punya kekuatan sains, ya teknologi, kemampuan buat membangun sesuatu atau malah menghancurkan. Tapi buat dia, nilai sejatinya, emasnya sains, itu bukan di situ. Nilai sejatinya ada di dalam sensasi penemuannya itu sendiri. Nah, yang benar-benar keren dari sini tuh, gimana Feynman melihat fakta ilmiah itu dengan penuh keajaiban, puitis banget. Ini bukan sekedar data kering loh. Fakta kalau kita ini ada di atas bola yang berputar, terus kita secara kimiawi nyambung sama tumbuhan, bahkan kita ini terbuat dari debu bintang. Buat dia, kebenaran-kebenaran kayak gini tuh jauh lebih romantis dan menakjubkan daripada mitos manapun. Oke, ini ngebawa kita dari apa yang kita temukan ke bagaimana cara kita menemukannya. Dan disinilah letak inti dari filosofi Feynman. Jadi, intinya itu gini. Sains itu dibangun di atas fondasi yang kelihatannya simpel, tapi ketat banget. Semua ide, nggak peduli sebagus atau sepintar apapun kedengarannya, pada akhirnya harus diuji sama kenyataan. Observasi itulah yang jadi wasitnya. Nah, kalimat ini keren banget karena nunjukin pergeseran pola pikir. Tujuan seorang ilmuwan sejati itu bukan buat ngebuktiin teorinya benar. Justru sebaliknya, tujuannya adalah berusaha sekuat tenaga buat ngebuktiin teorinya salah. Satu aja pengecualian yang terbukti, itu udah cukup buat ngeruntuhin aturan yang paling kokoh sekalipun. Dari sini, kita jadi sadar sesuatu yang penting banget. Kalau kita terus-terusan nyari kesalahan dalam aturan kita, artinya ya nggak ada pengetahuan yang mutlak dan pasti. Semuanya cuma perkiraan. Dan buat Feynman, ini bukan kelemahan loh. Justru ini kekuatan perbesar sains, sebuah filosofi ketidaktahuan yang bikin kita nggak pernah berhenti mencari dan belajar. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana filosofi ketidaktahuan ini bisa kita terapkan di luar laboratorium? Gimana hubungannya dengan dunia moralitas dan juga agama? Feynman ngejawab pertanyaan ini secara belak-belakan. Menurut dia, seorang ilmuwan yang juga punya keyakinan agama, itu bakal menghadapi dua sumber konflik utama dalam dirinya. Konflik yang pertama itu sifatnya fundamental. Jiwa sains itu menuntut keraguan, sementara jiwa dari banyak agama justru seringkali menuntut keyakinan dan kepastian. Nah, konflik kedua lebih spesifik, di mana penemuan-penemuan ilmiah, kayak umur alam semesta atau evolusi, kadang berbenturan langsung sama narasi keagamaan tertentu tentang cara kerja dunia. Tapi yang menarik, dia ngelihat bahwa bahkan ketika keyakinan metafisik seseorang berubah, misalnya akhirnya menerima kalau bumi itu mengelilingi matahari, nilai-nilai etis utama mereka seringkali nggak berubah. Seolah-olah moralitas itu berjalan di jalur yang terpisah. Lalu, apa yang terjadi kalau sebuah masyarakat itu justru menolak keraguan dan malah memeluk kepastian yang keliru? Nah, Feynman melihat fenomena ini ada di mana-mana di sekitarnya. Feynman pakai penelitian telepati sebagai contoh kasus yang pas banget. Dia bilang, kalau suatu efek itu beneran ada, pas kamu perbaiki alat ukurmu, efeknya itu harusnya jadi makin jelas, bukan malah hilang. Fakta bahwa efek telepati ini malah makin lemah pas metodenya makin bagus, itu nunjukin kalau jangan-jangan efek itu cuma hasil dari metode yang jelek aja. Nah, ini juga poin penting banget. Banyak orang tuh kejebak di pertanyaan, apakah itu mungkin? Ya tentu aja banyak hal yang mungkin. Tapi tantangan sebenarnya, kata Feynman, adalah menilai apakah sesuatu itu mungkin besar terjadi atau probable. Ini menuntut kita untuk evaluasi bukti, bukan cuma sekedar berimajinasi. Dan Feynman ngelihat pemikiran yang gak ilmiah kayak gini tuh ada di mana-mana, bahkan di hal-hal sepele kayak iklan yang terus-terusan meremehkan kecerdasan kita dengan klaim-klaim yang gak masuk akal, yang tujuannya cuma buat memanipulasi, bukan ngasih informasi.
Oke, jadi apa nih kesimpulan akhir dari semua ini? Mari kita lihat pesan utama Feynman buat kita semua. Dia percaya banget kalau kemajuan, baik itu di sains maupun di masyarakat, itu bergantung pada kerendahan hati kita untuk mengakui kalau kita ini nggak punya semua jawaban. Kita harus tetap membuka pintu untuk kemungkinan-kemungkinan baru dan jangan pernah menutup pikiran kita. Jadi, intinya ini bukan cuma soal sikap pasif aja. Kita punya tanggung jawab yang aktif buat memperjuangkan kebebasan untuk ragu, baik untuk diri kita sendiri, dan yang lebih penting lagi, untuk generasi selanjutnya. Tujuannya apa? Ya, supaya mereka bisa terus melanjutkan petualangan penemuan ini. Ini semua ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting. Di dunia yang makin terpolarisasi kayak sekarang, di mana kepastian itu seringkali lebih dihargai daripada keraguan, gimana ya caranya kita bisa menerapkan filosofi Feynman ini buat menjaga pikiran kita tetap terbuka dan terus mau belajar?